Nah, kita bedakan antara akil dengan balik dalam terminologi pendidikan akil balik ya. Nah, ini berbeda dengan terminologi fikih. Kalau dalam fikih itu begitu balik ya semuanya. Gitu, ya. Jadi sekali lagi pengertian akil balik dalam pendidikan akil balik itu berbeda dengan pengertian dalam fikih. Ya, jadi ini konteksnya adalah pendidikan akil balik. Jadi akil itu dewasa mental, balik itu dewasa fisik. Balik itu yang berpengaruh apa? Pengaruh nutrisi. Asal nutrisinya dikasih bagus, maka cepat balik. Hari ini nutrisinya malah berlebih. Ya. Nutrisi anak-anak sekarang kan berlebih. Jadi orang itu kelebihan hormon anak-anak sekarang. Ya. Jadi makin cepat balik. Sementara akil itu nggak ada hubungannya dengan nutrisi. Akil itu adalah pengaruh pendidikan. Jadi kalau balik makin cepat, akil makin lambat, ya solusinya di mana? Solusinya adalah di pendidikan. Nah, nanti kita akan bahas pendidikan hari ini. Kenapa pendidikan hari ini dalam tanda kutip belum berhasil untuk membuat anak itu cepat dewasa. Di dalam Undang-Undang Pendidikan tahun 51 disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah menyiapkan anak-anak menjadi dewasa di usia 15 tahun. Nah, teman-teman yang mungkin kuliahnya di pendidikan mungkin lebih paham ya. Jadi Undang-Undang tahun 51 itu usia dewasa 15 tahun. Dan pendidikan tujuannya adalah menyiapkan anak-anak supaya dewasa di usia 15 tahun. Ya, jadi Indonesia ini sebenarnya dulu pendidikannya menganut akil balik juga. Dan memang budaya itu yang berlaku di banyak suku-suku daerah di Indonesia. Kenapa begitu? Memang fitrahnya begitu. Nah, balik ditandai dengan berkembangnya nafsu. Sudah mulai tertarik lawan jenis, ya. Nah, itu berkembangnya nafsu. Tapi akil ditandai dengan berkembangnya akal. Maka, kalau akilnya hadir bersamaan dengan baliknya, maka nafsu yang besar itu, nafsu yang lagi kuat-kuatnya itu di anak-anak ya, di usia-usia muda itu bisa diredam, bisa ditahan, bisa dikendalikan oleh akal. Kenapa tadi ada yang melacurkan diri, gitu, yang berkosa kambing, sapi, karena nafsunya berkembang, akalnya belum berkembang. Kenapa begitu? Karena fisiknya dewasa, sementara mentalnya masih anak-anak. Kalau mentalnya masih anak, fisik dewasa, maka godaan apapun akan gagal dilalui. Mau godaan seksual, godaan internet, godaan handphone, godaan macam-macam lah, ya, godaan ngerokok, ya, akan sulit untuk dilawan kalau memang sudah balik usianya, tapi akalnya belum berkembang. Maka cara kita untuk membuat anak agile, tangguh, adalah akilnya harus dilatih, dididik. Maka dia bisa kita lepas ketemu sama anak-anak yang rokok, anak-anak yang bahkan narkoba, dia tahu mana yang boleh ikut, mana enggak. Ya, bahkan kita kasih kepercayaan pegang handphone, pegang laptop, internet, ngekos di luar kota, kita yakin anak kita itu bisa dipercaya kalau akilnya sudah sampai cukup. Ya. Kemudian balik itu adalah fungsi-fungsi reproduksi. Ya. Sudah bisa hamil, sudah bisa menghamili. Sementara akil adalah fungsi-fungsi tanggung jawab. Memberi nafkah. Ya, maka balik sama akil harus bareng. Jadi ketika menikah, ya, fungsi reproduksi sudah berkembang, tanggung jawabnya sudah berkembang. Ada penelitian, saya belum sempat untuk mengutip di sini, ya, bahwa pasangan-pasangan muda generasi milenial itu lebih rentan, lebih cepat, lebih gampang memutuskan bercerai dibandingkan generasi sebelumnya, generasi X. Ya,
Generasi Y itu ya sekarang usia-usia 30 ya. Itu generasi Y. Jadi generasi milenial itu kan sekarang sudah pada menikah sebagian ya. Sudah menikah, sudah punya anak gitu. Nah, ternyata dibandingkan dengan generasi X, salah satu yang berbeda adalah ketangguhannya ketika menghadapi masalah. Ya, nah, semoga dengan pendidikan akil balik ini bisa diatasi. Balik adalah fungsi life and death instinct. Ya, fungsi bertahan, fungsi melanjutkan keturunan, itu fungsi-fungsi instingtif, fungsi-fungsi binatang lah. Nah, kalau bahasa kasarnya ya, fungsi makhluk binatang. Kan bedanya binatang dengan manusia adalah life death instingnya sama. Yang beda di apa? Bedanya di akil. Yang membedakan kita manusia dengan makhluk Allah yang lain apa? Akal. Karena kalau kita hanya balik saja, hanya fisiknya yang matang saja, ya itu life and death instinct, tapi nggak ada istilah pandiri tanggung jawab. Nah, yang terakhir adalah balik itu perannya lebih besar pengaruh dari ibu. Ayah juga, tapi lebih besar ibu. Kenapa? Karena ini faktor nutrisi. Tapi akil itu adalah lebih besar perannya ayah. Kenapa? Karena logika, kedewasaan, tanggung jawab, keberanian ambil resiko, melindungi, itu akil. Dan peran-peran itu secara kultur dan secara fitrah memang perannya laki-laki. Nah, gitu ya. Sayangnya ada mispersepsi yang mengatakan bahwa tugas mendidik adalah tugas ibu. Dengan mengacu kalimat madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Kalimat itu betul. Tapi bukan berarti bahwa yang mendidik itu hanya ibunya. Kira-kira begini, gurunya itu ibu, tapi kepala sekolah itu ayahnya. Kira-kira gitu. Ya. Teman-teman baca sejarah para sahabat, sejarah ulama-ulama salafus soleh, ya, tokoh-tokoh besar itu ayahnya yang mendidik, bukan ibunya. Ya, teman-teman, saya menulis banyak kisah sejarah ulama. Nah, bisa lihat nanti kalau sempat ya. Nah, ini nanti berhubungan dengan akil balik soalnya. Saya punya blog www.fathuri.com, ya, FATCHURI. Itu saya banyak menulis sejarah para ulama-ulama Nusantara. Dan ternyata akil balik banget gitu pendidikannya. Polanya begini, ya, polanya. Ada satu ulama namanya Yusuf Siddiq. Ya. Yusuf Siddiq itu ulama asal Champa, sekarang Vietnam. Punya anak, ya, namanya Hasanuddin. Ada lagi di Malaka, ada ulama juga, punya anak 2, Idofi Mahdi, ya, yang kemudian berdakwah di Jawa Barat, dikenal dengan Syekh Nurjati. Gurunya Walang Sungsang. Walang Sungsang itu adalah pendiri Kesultanan Cirebon. Gurunya nama Syekh Nurjati, orang Malaka, Malaysia. Nah, Syekh Nurjati itu kakak adik. Ketika kecil, yang didik siapa? Ayahnya sendiri di rumah. Ayahnya guru ngaji, ulama lah, ulama setempat ya. Begitu sudah balik, ya, usia balik belasan tahun, 2 kakak adik ini dikirim belajar ke Mekah. Diantar pakai kapal laut. Oh ya, tahun berapa? Itu tahunnya 1400-an. Ya. Jadi abad 15. Diantar bapaknya naik kapal laut sampai ke Mekah, dititipin ke ulama, belajar di situ, ditinggal. Itu polanya. Jadi usia anak-anak yang didik bapaknya, begitu balik dititipin ke mentor, kira-kira gitulah bahasanya. Biarpun ayahnya ulama. Sunan Ampel itu ulama besar di Surabaya. Punya anak namanya Sunan Bonang. Waktu kecil dia yang didik, begitu sudah balik dikirim ke Samudra Pasai di Aceh, belajar kepada ulama di sana, ya, namanya
Saya lupa namanya, tapi dia adalah ayahnya Sunan Giri. Ya, selesai 2 tahun, kirim lagi ke Mekah, belajar. Baru begitu umur 20 tahun, balik ke Surabaya, sama bapaknya langsung dikasih tugas, ngelola pesantren. Semua ulama-ulama begitu. Dia nggak didik sendiri. Dididik, jadi ayah itu ngelola sampai balik. Begitu balik, dia titipin ke mentor. Itu pola yang saya temukan. Dari menulis kurang lebih ada 17 tokoh sejarah ulama di Nusantara, polanya kurang lebih sama. Ya. Nah, kembali ke sini ya teman-teman, peran ayah dan ibu, ini kita perlu berbagi peran. Kenapa? Fitrahnya memang beda. Nggak mungkin pendidikan diserahkan kepada ibu, nggak mungkin. Bukan nggak percaya sama ibu. Ibarat begini, anak-anak itu harus punya 2 sayap. Kiri dan kanan. Sayapnya adalah ayah dan ibu. Kenapa? Ayah ibu itu dia mempunyai peran yang berbeda. Nah, nanti kita akan singgung lebih dalam ya tentang bagaimana pembagian perannya. Ya, ayah dan ibu kenapa berbeda? Ya. Jadi bukan murni tugas ibu, bukan murni tugas ayah, tapi tugas bersama. Hanya perannya berbeda. Nah, nanti kita akan singgung lebih banyak. Teman-teman kalau lihat begini kan ini kok nyinggungnya keluarga terus bukan sekolah. Karena basic pendidikan adalah sekolah, adalah keluarga. Ya, di dalam Islam mendidik itu tanggung jawab ayah. Maka di akhirat nanti yang akan diminta pertanggungjawaban tentang anaknya bukan guru tapi ayahnya. Nah, sengaja saya sampaikan ini, kenapa begitu? Nanti teman-teman dalam mendesain kurikulum pendidikan Akil Balik di Flexi School nggak bisa melepaskan diri dari keterlibatan orang tua. Nah, gitu nanti efeknya begitu. Jadi, kurikulum itu harus kurikulum yang nanti akan ngajak orang tua ikut aktif. Karena ada hal-hal yang tidak bisa diintervensi oleh fasilitator. Memang itu wilayahnya orang tua. Gitu ya. Maka pendidikan yang tidak melibatkan orang tua nanti jadi nggak utuh gitu. Nah, ini konsepnya saya share sekarang.